Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang aturan atau tata cara ketika mengangkat tangan sewaktu takbiratul ihram. Wa idza hadara fi qalbika dzalika, jika sudah hadir di hatimu dzalika tentang hal tersebut ya, bermaksud untuk salat, niat untuk salat, farfa yadaika inda iradatit takbir, maka angkatlah tanganmu ketika hendak bertakbir. Ba'da irsalihima, setelah engkau melepaskan kedua tanganmu. Awalan pertama, ila hadwi mankibaika, lurus dengan kedua pundakmu. Wahuma ay al-yadani, dua tangan itu, mabsutotani, dihamparkan, direnggangkan. Wa asabi'uhuma mansuratun, dan jari jemarinya mansuratun juga dihamparkan, direnggangkan. Wala tatakallaf dhammahuma, jangan kau paksakan dhammaha, merapatkan jari jemari, ay al asabi, wala tafrijaha, dan juga jangan memaksakan untuk merentangkan serentang-rentangnya. Bal utrukhuma ala muqtada tab'iha kada filihya, tapi biarkan yadain itu ya, yadain kedua tangan kamu itu berjalan sebagaimana tabiatnya, sesuai dengan tabiat tangan, kada filihya, sebagaimana dijelaskan di dalamnya ya. Jadi posisi tangan ketika kita takbir itu adalah hadwa mankibai, lurus dengan pundak, lurus dengan pundak. Jadi di depannya pundak ini, lurus dengan pundak. Terus kemudian posisi kedua telapak tangan mekar dan jari jemarinya direnggangkan. Tetapi mekarnya tangan dan renggangnya jari jemari itu natural, muqtada tab'iha, natural, tidak direnggangkan disengaja atau tidak dikatupkan dengan sengaja, ya santai saja lah gitu ya, natural gitu ya, natural. Itu menurut pendapatnya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'i Ulumuddin. Lakin akan tetapi qala Ibnu Hajar, berkata Imam Ibnu Hajar ka Syekhul Islam, seperti Syekhul Islam, wa yusannu kasful kaffaini, disunahkan untuk membuka kedua tangan ya, wa nasrul asabi, dan merentangkan jari jemari, wa tafriquha ya, memisahkan jari jemari, tafriqan wasaton, dengan pemisahan atau rentangan wasaton sedang. Nah, nih bihaitsu, sekiranya tuhadi bi ibhamaika sahmatai udunaika, sekiranya engkau meluruskan kedua jempol dari kedua tanganmu. Lurus dengan apa? Sahmatai udunaika, dengan ujung bawah ya, ujung bawah. Sahmatai ini bagian telinga yang lembut tuh ya, dengan ujung bagian bawah telingamu. Wa biruusi asabiika, sementara ujung-ujung jari jemari tanganmu, a'la udzunaika, itu lurus dengan bagian atas telingamu. Wa bikafaika mangkibaika, sementara kedua telapak tanganmu itu mangkibaika, lurus dengan sejajar dengan bahu. Ini menurut pendapatnya Ibnu Hajar ini. Jadi cara mengangkat tangan kalau menurut pendapat Ibnu Hajar itu adalah jari jemari itu direntangkan, memang disengaja direntangkan, tapi rentangannya itu menengah, tidak terlalu rentang, tidak terlalu rapat, sedang-sedang saja begitu. Terus kemudian posisi jemari jempol kedua tangan itu lurus dengan ujung
atau ujung telinga yang lembut, bagian telinga yang lembut yang ada di bawah itu. Sementara ujung jemari tangan itu lurus dengan bagian atas telinga. Sementara kedua telapak tangan itu lurus dengan bahu. Begitu. Faidas istaqarta, apabila sudah keduanya berdiam, dua tangan itu fi makrihima, ada di posisinya yang dijelaskan tadi itu, kama dzukir sebagaimana disebutkan, fakabbir, maka kemudian bertakbir. Ai ibtadi at-takbir, maka mulailah bertakbir ma ihdarin niyatil mutaqaddimati, beserta menghadirkan niat yang sudah dijelaskan sebelumnya, kada fil ihya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Ihya. Menurut Imam Al-Ghazali, jadi orang mengatakan orang bertakbir itu ya, menyebutkan takbir Allahu Akbar itu setelah kedua tangan itu berada di posisinya, setelah lurus dengan kedua bahu, sudah ada di atas tangan itu ya, sudah ada di depan bahu ya, lurus dengan bahu, baru kemudian dia itu bertakbir. Bukan bertakbir sejak dari tangan di bawah sampai diangkat lurus dengan kedua bahu, bukan. Jadi takbir itu baru dimulai ketika orang itu sudah meletakkan kedua tangan di posisinya, yaitu sejajar dengan kedua bahunya, baru bertakbir. Nah, ini menurut pendapatnya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Qala Ibnu Hajar ma'an Nawawi, Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Nawawi itu berkata, wal ashah annal afdal fi waqti raf'i ayyakuna ma'a ibtida'it takbir. Yang paling benar kata keduanya itu adalah takbir itu dimulai sejak mengangkat tangan. Sejak mengangkat tangan dari bawah sampai kemudian tangan berada di posisi dekat telinga, lurus dengan telinga, nah, itu takbir. Jadi takbir dimulai sejak tangan masih di bawah, terus diangkat begitu ya. Beda dengan Imam Nawawi yang tadi, Imam Al-Ghazali yang tadi itu. Wa qala an-Nawawi aw al-Wanai wa yustahabbu intiha'ut takbir ma'awatnil yadain. Dan takbir itu kata Imam Al-Wanai itu disunahkan berakhir setelah kedua tangan itu ada di depan dada, ada di bawah dada, diletakkan tangan kita itu. Jadi menurut pendapatnya Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Al-Wanai itu takbir dimulai sejak awal sebelum tangan di atas dan berakhir setelah tangan itu berada di bawah lagi. Begitu. Ini beda dengan pendapatnya Imam Al-Ghazali. Ini menarik ini. Kita bisa ngambil di mana saja yang menurut kita itu cocok. Sumarsilhuma, kemudian lepaskan kedua tangan, al-yadain birifkin dengan lembut, wala tadfa yadaika inda raf'i, dan jangan engkau dorong tanganmu ketika mengangkat, wal irsal, dan ketika melepaskan, ila qadamin, ke depan, daf'an, dengan dorongan yang kuat, wa ila khalfin, dan ke belakang, raf'an, ketika mengangkat. Ai inda intihai takbir, ketika selesai takbir. Artinya kalau kita mengangkat tangan, jangan sampai tangan kita itu didorong begitu kuat sampai kemudian lewat dari batas bahu, agak ke belakang kemudian. Jangan. Atau ketika kita sudah melepas kedua tangan kita dari atas, kan itu turun ke bawah. Jangan sampai didorong kemudian melewati samping kita sampai ke belakang, jangan. Harus lurus lah. Jadi ngangkat kedua tangan itu langsung lurus dengan bahu, ketika melepaskan atau ketika menurunkan juga lurus di samping kanan kiri kita, nggak berlebihan. Wala tamfathuma yaminan wala shimalan, dan jangan menggoyangkan tangan kanan dan tangan kiri. Ini ai idza faragta minat takbir, ya tangan terus diam, jangan digoyang kanan kiri gitu ya. Fa idza arsaltahuma, apabila kamu sudah melepaskan
Apabila kamu sudah melepaskan kedua tangan ba'da takbir, setelah takbir, fasta'nif raf'ahuma, maka mulailah mengangkat kedua tangan ila sodrika, ke dadamu, ba'dal irsal, setelah melepaskan. Wa idza aradta, dan apabila engkau hendak qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Wa huwal afdal, dan itu lebih utama, kama qala Ibnu Hajar, sebagaimana berkata Ibnu Hajar. Yusannu, dan disunahkan irsaluhuma, melepaskan kedua tangan ila ma tahta sadri, di bawah dada, aima ilan ila jihatil yasar, artinya cenderung ke arah kiri. Begini. Jadi setelah kita takbir mengangkat tangan lurus dengan bahu atau dengan telinga, itu menurut Imam Al-Ghazali itu jangan langsung kemudian kedua tangan kita itu ditaruh di dada, tapi lepaskan dulu ke bawah, baru kemudian kalau kita hendak membaca Al-Fatihah, itu disunahkan kemudian tangan kita yang lepas itu ditaruh di dada. Kan biasanya kalau kita itu kan habis mengangkat tangan langsung tangan turun ke dada. Ini versi Imam Al-Ghazali itu beda. Habis dari atas tangan kita dilepas ke bawah sebagaimana awalnya, sebagaimana sebelumnya. Baru kemudian ketika hendak membaca Al-Fatihah, taruh kemudian di atas dada. Ini. Ila sodrika, di dada. Ini versi Imam Al-Ghazali. Tapi kata Ibnu Hajar apa? Yang disunahkan itu mata atas sodri, meletakkan kedua tangan di bawah dada, ma'ilan ila jihatil yasar, yang agak serong sedikit kemana? Ke kiri, ke lambung kiri, Jangan di tengah perut, tapi lambung kiri. Kedua tangan kita itu ditaruh di lambung kiri. Wakrimil yumna biwatiha, taruhlah, hormatilah tangan kanan dengan meletakkannya al-yusra di atas tangan kiri. Wansur asabi al-yumna, dan renggangkan jari jemari kananmu, allati hiyal musabbah wal wusta, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, ala tuli diraika al-yusra, di atas sepanjang lenganmu yang kiri. Waqbat, dan peganglah biha, dengan jari jemari yang kanan, allati hiyal ibham wal khinzir wal binsir, yaitu dengan menggunakan jari jempol, jari manis, dan jari kelingking. Ala ku'iha, di atas pergelangan tangan kiri, ail yusra, tangan kiri. Kama qalahu, sebagaimana Imam Al-Ghazali mengatakan fil Ihya, di dalam kitab Ihya. Jadi tangan kita itu yang kanan di atas tangan kiri, kemudian jari telunjuk dengan jari tengah itu lurus di atas lengan tangan kiri. Sementara ibhamun, jari jempol, terus jari manis dan jari kelingking itu menggenggam pergelangan tangan kiri. Ai fatak baduku'aha bi ibhamika, peganglah pergelangan tangan kirimu dengan jempol kananmu. Wa kursuika, kursuika ini pinggir pergelangan tangan kirimu, bihin sirika wa bin sirika, itu digenggam, dipegang dengan menggunakan jari manis dan jari kelingking tangan kananmu. Wa tursilu as-sababa wal wusta jihatas sa'at, dan kamu kemudian meluruskan apa? Jari telunjuk dan jari tengah lurus di atas lengan kiri. Demikian pandangan beberapa ulama berkaitan dengan cara bagaimana kita itu mengangkat tangan ketika takbir. Semoga bermanfaat.